Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu plug core wire. Nah, untuk kalian yang lagi cari kawat las MIG ya, ini kawat las MIG yang gulungan, ini kemasan 1 kilo. Kita punya di sini kita punya dua ukuran yang bisa kalian pilih ya. Yang pertama kita ada ukuran 1 mili dan juga 0,8 mili. Nah, plug core ini dia kawat las yang gasless tanpa gas lagi. Untuk khusus mesin las yang gasless juga, yang tanpa gas ataupun yang dengan gas juga bisa ya. Jadi bisa langsung kalian pakai tanpa menggunakan gas lagi. Kita lihat untuk kemasannya. Di sini sama, hanya saja kalian bisa lihat di sini yang di checklist ya. Di sini yang di checklist ada yang 1 mili, ada juga 0,8, 1 kilo. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Kita lihat isi di dalamnya. Oke, jadi modelnya seperti ini yang bisa kalian dapatkan ya. Plug core wire 0,8 dan juga 1 mili. Jadi kalian bisa pilih aja untuk kawatnya. Kita lihat isi di dalamnya. Ini untuk isi kawatnya. Kita cek ukurannya benar atau tidak. Oke, ini 1 mili kita ukur, coba cek ya. Ya betul, di 1 mili untuk ukuran kawatnya. Kita cek ya, 0,8 ya, kita cek. Ya betul, di 0,8 mili juga. Jadi ini sesuai, kalian tinggal sesuaikan aja butuh yang mana. Untuk kawat las seperti ini cocok banget untuk besi-besi yang tipis karena rata-rata menggunakan ampere-ampere kecil dan hasilnya juga tidak gampang bolong ya untuk yang kawat las jenis MIG ini. Dan seperti apa cara penggunaannya, hasilnya kita langsung aja ke video pengetesannya. Oke, jadi di sini kita akan langsung coba ya mesin las MIG-nya. Saya akan menggunakan kawat dari Molar ya, yang tipe 1 kilo, tipenya yang 1 mili juga ukurannya, seperti kawat las bawaannya. Dan kita coba lihat hasil dari kawat las Molar ini. Kita lanjut cara pemasangannya ya. Jadi pertama posisinya seperti ini. Ini tombol power on off nya, kita lihat nyala mesinnya ya. Nyala mesinnya seperti ini. Kita juga bisa pilih untuk MMA, flux 0,8 ataupun flux 1,0 nya ya, 1 milinya ya. Nah, dikarenakan kita pakai yang 1 mili juga kawat lasnya, jadi kita pakai yang 1 mili. Jadi ini jangan lupa untuk di setting ya. Dan ini pengaturan ampernya sampai 123, paling rendah di 50 ampere. Oke ya, kita matikan dulu. Oke, pertama-tama kita akan buka bagian tutup sampingnya. Dan biar lebih mudah, kita posisinya tidur aja ya, seperti ini. Dan di sini ada dudukan untuk kawat lasnya nanti, dan di sini ada penjepit untuk kawat lasnya. Kita buka seperti ini, dan ini juga kita buka. Setelah itu kita sediakan kawat lasnya. Lalu kita sediakan gunting ya untuk memotongnya. Diusahakan pakai gunting karena jika kalau pakai tang potong yang tidak terlalu tajam, dia akan jeber. Jadi kalau pakai gunting dia akan lebih rapih hasil potongannya. Nah, jadi ketika ditarik kayak gini dia nggak nyangkut ya, apalagi saya pakai sarung tangan ya. Nah, ini lebih bagus karena kalau misalkan jeber, nanti masuk ke bagian selangnya itu agak seret ataupun bisa nyangkut. Setelah itu kita masukkan kedudukannya. Kita pasang ke sini.
Nah, dari ini kita masukkan ke dalam lubang sini lagi ya. Dorong manual nggak apa-apa sampai keluar. Nah, sampai keluar dari lubang ini ya. Setelah itu kita kunci, lalu kita kunci lagi ya. Nanti dengan kunci ini nggak akan bisa tertarik ke belakang lagi ya. Lalu setelah itu kita kencangkan lagi. Ya. Oke, sudah terpasang. Kita lihat seperti apa dia bekerja. Kita pasangkan bagian konektornya. Ini tinggal kita masukkan saja, ada lubangnya ya. Sudah, dari sini kita masukkan colokannya. Sudah ada dudukannya ya, tinggal kita masukkan saja, terus kita putar. Nah, kita coba posisi seperti ini dulu. Kita lihat seperti apa dia bergerak ketika kita pencet ya. Ini harus diperhatikan posisinya, jangan sampai di MMA ya. Nah, kita pakai yang 1 mili di bagian paling bawah. Kita atur ampernya. Nah, ketika saya pencet, dia akan berputar. Ini akan berputar. Dan kita tunggu aja sampai dia keluar dari sini. Makin besar ampere, makin cepat putarannya juga ya. Kalau saya putar ampernya, putaran dari gulungan dia akan naik lagi. Oke. Saya akan pakai ampere di 60 amperan ya. Sekarang kita tutup, kita pasang tang masanya. Kita coba di sini aja ya. Posisi di 60 ampere dan kita cek. Oke. Ini hasil potongannya. Dan ini harus benar-benar kita menyetabilkan dan menyesuaikan dengan, kalau yang baru-baru ya, saya juga termasuknya baru, jadi harus menyesuaikan dengan hasilnya. Kita tes di 60 ampere seperti apa hasilnya. Oke, hasilnya kalian bisa lihat tanpa kotoran-kotoran yang lain, karena tidak seperti kawat las MMA ya. Hasilnya seperti ini. Ini yang 60 ampere. Apa kita coba di 70 ampere seperti apa hasilnya? Oke. Ini hasil yang 70 ampere. Oh, saya nggak bisa lihat di sini ya. Ini hasilnya seperti ini. Lebih panas, lebih matang lagi. Dan ini kalian tinggal sesuaikan aja dengan jenis besi yang dilas dan juga kawat las yang dipakai.
Ya, ini enaknya kalau misalkan besi-besi tipis lebih nggak gampang itu ya, karena di ampere kecil aja, misalkan di 60 tadi, ataupun saya coba di 50. Nah, di 50 aja dia masih bisa nyala ya, karena kawat las kecil. Kawat lasnya kecil, jadi 50 ampere aja dia masih matang. Sedangkan kalau kita pakai kawat las yang 2 mili atau 2,6, otomatis harus pakai ampere yang lebih besar, dan banyaknya mengakibatkan bolong pada besi-besi yang tipis. Seperti ini hasilnya. Oke, kalau sudah pemakaiannya, kita tinggal matikan saja dayanya. Kita lepas ampere. Dan untuk menyimpannya lagi, kita cabut aja bagian konektornya dan kita buka. Seperti ini. Usahakan bagian ujungnya bersih ya. Kalau ada sedikit ganjalan, kita bisa potong pakai gunting dan kita buka. Nah, posisi seperti ini dia nggak bisa ditarik ya. Jadi kalau sudah pakai mau disimpan, kita buka dulu penjepitnya, lalu kita gulung. Nah, jadi kita gunting dulu bagian ujungnya, karena bekas las-lasan dia kan akan jeber ya. Nah, setelah itu kita tarik, gulung aja. Kita buka dikit. Oke, jadi kalau misalkan udah selesai, kita sisakan sedikit aja di ujung. Ya, atau kalau misalkan mau pakai untuk ngelas MMA ya kita tarik aja habis ya. Setelah itu kita kunci lagi dan kita tutup. Nah, kalau untuk penggunaan MMA las biasa ya, kita tidak coba. Di sini ada plus dan juga min ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan pengelasan MMA, ini yang plus di sini. Yang biasa kalau misalkan MIG ini jadi masa yang plusnya. Tapi kalau MMA ini jadi yang plus, ini jadi yang minnya. Jadi jangan sampai tertukar ya untuk posisi penggunaannya. Jadi kalau mau MIG 0,8 1 mili plusnya jadi masa, tapi kalau misalkan mau menggunakan MIG nggak akan ketukar sih, karena MIG di sini khusus dudukannya di sini ya, dan ini otomatis bakal jadi masanya. Jadi seperti itu. Dan mungkin sekian aja untuk hasil dari mesin las molar MIG ya, MMA 120-nya, dan juga kawat las molar Fluke yang 1 mili dan juga 0,8. Kita kembali ke studio. Oke, jadi udah lihat ya video dan pengetesannya. Kalian bisa nilai sendiri dari video tersebut. Dan untuk kalian yang ingin membeli produknya bisa cek link di bawah. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.